anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Nah, video kali ini kita menjadi video part 2 dalam pembelajaran 10. Ya, part 1-nya tadi sudah ada sebelum ini. Nah, ini part 2 yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Pendidikan agama Kristen kelas 5. Oke? Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke part 2 pembelajaran 10. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena Engkau sangat baik kepada setiap kami. Engkau memampukan kami untuk bisa kembali bertemu dalam pembelajaran 10 bagian 2. Berkati, berikan hikmat bagi kami sehingga kami bisa mengerti materi hari ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Nah, literasi kita dalam Yohanes 15 ayat 5 sama seperti yang kemarin. Dan Miss harapkan anak-anak sudah membaca literasi kita ini ya. Oke. Nah, bersekutu, bersaksi, dan melayani ini menjadi materi bab 10. Nah, tapi jika di video sebelumnya atau di minggu sebelumnya itu kita sudah belajar materi bersekutu dan bersaksi. Itu sudah ya, part 1 di materi 10 part 1. Lalu saat ini kita akan masuk ke part 2 yaitu melayani dan bersekutu, bersaksi, melayani di Indonesia. Oke ya. Baik, kita masuk ke bagian C halaman 136. C, melayani. Nah, melayani dalam bahasa Yunani disebut diakonein. Diakon. Nah, ya. Apa maknanya melayani? Artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Atau bisa juga dikatakan meladeni. Jadi apa sih itu melayani? Nah, tadi melayani kalau dalam bahasa Yunani adalah diakon. Artinya, diaken ini artinya memperhambakan diri atau mengabdi. Hal itu adalah suatu sikap atau perbuatan yang kita lakukan berdasarkan kasih. Seseorang yang melayani memiliki sifat rendah hati, sabar, setia, dan rela berkorban. Ini ya, sifat-sifat ini akan terlihat loh dalam diri kita ketika kita benar-benar mau melayani. Dan melayani tidak hanya kepada Tuhan loh, tetapi juga kepada sesama kita. Ketika kita saling menolong, menghargai orang lain, membantu orang lain, itu kita sudah termasuk melayani. Itulah artinya lambang salib. Kita bukan hanya seperti kemarin yang Miss katakan, bukan hanya kita horizontal, tapi kita juga bisa vertikal. Oke? Sama dengan halnya doa. Kita bukan hanya berdoa dengan langsung ke Tuhan, tetapi ketika kita beribadah, kita berdoa, itu bisa kita lakukan juga dengan sesama kita. Nah, ini dia ya. Melayani berarti memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, karena seseorang yang melayani dengan tulus berarti ia akan memberikan hidupnya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan paksaan dan tidak untuk bermegah. Karena melayani itu berarti memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, ya. Tuhan sudah lebih dahulu datang ke dunia, bahkan bukan untuk dilayani loh, tetapi untuk melayani. Nah, Matius pasal 25 ayat 42 sampai ayatnya ke-44 mengatakan atau menyebutkan bahwa berbagai perbuatan seperti makan, minum, memberi penginapan, memberi pakaian, mengunjungi orang sakit dan orang yang berada dalam penjara, ini adalah sebuah pelayanan, ya. Tapi bukan berarti hanya itu saja. Ini beberapa contoh saja. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan pelayanan? Nah, pelayanan adalah maksud dan tujuan orang Kristen terhadap sesama manusia. Karena pelayanan itu menggambarkan cara mengikut Kristus. Nah, jadi dari pandangan ini Tuhan Yesus mau menyimpulkan sesuatu yang berhubungan dengan sifatnya.
sifat Allah sendiri. Ya. Dalam Markus pasal 19 ayat 43 sampai 45 mengatakan bahwa Anak Manusia atau yang dimaksud dengan Mesias itu tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberi nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Diakonia seharusnya menjadi cara hidup jemaat Kristus. Setiap karunia yang kita terima secara berbeda merupakan pemberian yang dipercayakan kepada setiap orang dengan maksud supaya kita yang mendapat karunia itu memanfaatkannya dan menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani. Nah, ini dia ya. Jadi kita bisa gunakan atau kita bisa manfaatkan untuk melayani. Nah, inilah pentingnya cara hidup jemaat Kristus, diakonia, yaitu kita bisa setiap karunia yang kita terima itu yang berbeda-beda itu satu dengan yang lain yang berbeda, namun itu merupakan pemberian yang dipercayakan kepada setiap kita, sehingga kita harus menggunakan, memanfaatkannya untuk melayani. Oke? Baik, kita masuk. Menyaksikan tentang Kristus dapat kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Ya. Bila waktunya tepat, maka bagikanlah kabar baik, yaitu Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita tanpa ragu. Kita masuk bagian D. Nah, ini bagian D ya, bukan C. D. Bersekutu, bersaksi, melayani di Indonesia. Nah, pernah nggak kamu ingin bersaksi tentang iman kita? Atau kita pernah nggak berkata kepada orang lain, saya bersyukur karena hari ini saya ada karena Tuhan Yesus. Pernah nggak? Atau saya sakit kemarin tapi saya disembuhkan karena kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, kekuatan daripada Yesus Kristus. Pernah nggak? Nah, atau kita tidak pernah karena kita takut. Atau kamu tidak bisa menunjukkan perbuatan baik karena dicurigai. Atau kamu justru pernah mengalami atau mendengar cerita tentang kesulitan beribadah dan berjumpa dengan sesama orang percaya karena adanya larangan dari pihak luar. Nah, hal-hal itu wajar terjadi, khususnya di Indonesia yang jumlah orang Kristennya lebih sedikit. Namun harusnya harusnya itu tidak menjadi penghalang kita untuk tetap bersekutu, bersaksi dan melayani. Ya. Jadi kita tidak boleh sampai menjadi penghalang hal-hal itu. Kita tetap bisa bersekutu, kita tetap bisa bersaksi, bahkan kita juga tetap bisa melayani. Karena menyaksikan tentang Kristus itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Apa saja contohnya? Misalnya, membela teman yang diperlakukan tidak adil, mengatakan sesuatu yang benar, tidak menyontek pada saat ujian, bersikap lemah lembut, mau mengerti keadaan teman yang lain, menganggap orang lain sederajat dengan kita, sebagai manusia ciptaan Allah, ya, menghormati orang yang lebih tua, sopan dan santun, mau bergaul dan membantu teman walaupun ia berbeda latar belakang agama dengan kita, dan sebagainya. Hal-hal itu adalah hal-hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan untuk menyaksikan Kristus ada di dalam kita. Nah, namun bila ada kesempatan membagikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kepada sesama, tidak usah kita untuk ragu. Jangan ragu-ragu jika ada kesempatan. Oke? Nah, melayani juga dapat kita lakukan dengan sederhana tadi. Ya. Jadi melayani juga bisa kita lakukan dengan hal-hal sederhana. Jadi beda menyaksikan Kristus dan melayani ya. Nah, kalau contohnya melayani dengan hal sederhana apa sih? Yaitu dengan membersihkan papan tulis kalau kita selesai dalam pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang kan kita
secara daring. Nah, bisa mengambilkan air kepada orang tua yang baru pulang kerja, atau membantu ibu mengasuh adik, atau memberikan sisa uang jajan, atau membelikan makanan untuk pengemis, menyumbangkan pakaian yang layak pakai ke panti asuhan, atau kita bisa juga membantu ibu untuk membersihkan rumah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, namun kalau ada kesempatan, bergabunglah dengan komunitas gereja atau orang Kristen dalam pelayanan, dan masuklah dalam pelayanan. Nah, jadi itu ya, melayani dengan sederhana, menyaksikan tentang Kristus juga dengan sederhana, hal-hal yang sederhana. Nih ya, jadi ketika kita mengalami kesulitan, maka hikmat yang daripada Tuhan akan memberikan cara atau jalan keluar. Karena apa? Karena demikian pula dengan bersekutu. Tuhan memberikan kita hikmat untuk mencari jalan keluar. Ketika kita mengalami kesulitan, jika kita mengalami kesulitan untuk bersekutu dalam kelompok-kelompok persekutuan yang besar, bersekutulah dalam kelompok kecil terlebih dahulu. Misalnya kelompok pemahaman Alkitab, persekutuan doa, dan persekutuan remaja Kristen, atau pemuda-pemudi, atau persekutuan doa, atau sekolah minggu. Nah, kita melakukannya bersama dengan keluarga, bisa dengan sahabat, bisa dengan tetangga yang seiman, atau teman-teman kita. Ya. Nah, ingat, persekutuan yang benar bukan menyangkut jumlah, melainkan kualitas orang yang bersekutu dalam nama Yesus. Nah, ini yang perlu kita ingat. Kita melakukannya bersama-sama, itu benar. Tapi ingat ya, ketika kita melakukan sebuah persekutuan yang benar itu bukan menyangkut jumlah, melainkan mengenai atau berkaitan dengan kualitas hati orang-orang yang bersekutu. Ingat firman Tuhan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia hadir bersama kita. Tuhan siap mendengar dan memberkati kita. Matius pasal 18 ayatnya yang ke-20. Sehingga kita haruslah, ayo jadilah pelopor atau jadilah teladan dalam merawat persekutuan sejak kamu masih muda. Allah memahami bahwa kita mungkin merasa takut, namun kita tidak memiliki alasan untuk tidak bercerita kepada orang lain tentang Kristus secara langsung. Jangan khawatir, don't worry. Tuhan tidak memerlukan kita melakukan hal-hal yang besar. Mulailah menjadi saksi dan lilin kecil saja, yaitu melakukan atau menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah melalui hal-hal yang sederhana tadi. Bisa anak-anak baca kembali di halaman 137 bagian D-nya. Apa saja tadi hal-hal yang sederhana itu? Kita melakukan dengan hal-hal yang sederhana, yang kecil, karena kuasanya menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Ingat akan kisah Daniel yang di part 1 sudah Miss infokan? Di video part 1 sudah Miss sampaikan? Ia juga tidak berada pada posisi atau tempat yang nyaman loh untuk menyembah Allah. Daniel berdoa 3 kali dalam sehari. Tapi di tengah-tengah di situ keluar peraturan tidak boleh menyembah Allah kecuali raja. Dan di situ posisi Daniel sangat sulit. Tapi apa yang dilakukannya? Ia tetap berdoa. Sepertinya Allah menolong Daniel, seperti halnya Allah menolong Daniel, kita pun pasti akan ditolong Allah dalam situasi-situasi sulit. Taruhlah kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Oke? Oke, kita masuk dalam penjelasan teks Alkitab kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya. Dengan tetap terpaut kepadanya sebagai sumber kehidupan, mereka dapat menghasilkan buah yang lebat.
Allah dilukiskan sebagai tukang kebun. Nah, ya. Jadi dua, Yesus adalah sumber kehidupan, dan Allah juga dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 2 dan ayat yang ke-8. Allah mengharapkan agar kita semua berbuah. Ya, dan keterpautan ini adalah bentuk dari persekutuan pribadi kita dengan Allah. Sedangkan persekutuan kita sebagai sesama umat percaya terjadi di dalam komunitas-komunitas iman kita. Relasi yang kuat secara vertikal dan horizontal, nah disinilah dijelaskan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Oke? Lalu yang kedua, Matius pasal 20 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28. Di sini menceritakan banyak tipe pemimpin di sekitar kita. Ada pemimpin yang memimpin dengan keras, tidak toleran, ingin dihormati, dan mementingkan keperluannya sendiri. Nah, di sini ya. Nah, Tuhan Yesus dalam pesannya dan contoh yang dilakukannya selalu bersikap sebagai pemimpin yang mau melayani orang lain. Nah, ini ya. Memimpin yang mau melayani. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah membongkar dan memperbaiki pengertian kuasa serta aplikasinya oleh pemimpin. Ajaran Tuhan Yesus sama sekali tidak berfokus pada kuasa seorang pemimpin. Ya, jadi fokusnya bukan pada kuasa itu. Bukan pada kuasa seorang pemimpin, tetapi berfokus pada kerendah hatian seseorang pelayan berdasarkan kasih tanpa pamrih. Ya, berdasarkan kasih tanpa pamrih. Kristus memandang kerajaannya sebagai suatu komunitas individu atau komunitas satu yang melayani satu sama lain. Oke, yang ketiga, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 ini menceritakan tentang dua fungsi orang percaya. Jadi orang percaya di dunia itu mempunyai dua fungsi sebenarnya, yaitu menjadi garam dan terang. Mengapa fungsinya dua? Karena Tuhan Yesus mengumpamakan orang percaya dengan garam dan terang. Mengapa Yesus mengumpamakan itu? Karena garam merupakan kebutuhan pokok untuk hidup manusia. Benar kan? Dan garam juga akan memberikan rasa lezat, memberikan daya untuk memelihara dalam waktu yang lama atau mengawetkan sesuatu. Nah, jadi dengan adanya garam maka semuanya awet. Demikian juga orang Kristen memiliki fungsi garam itu untuk mencegah kebusukan atau kerusakan moralitas dunia, moralitas bangsa. Nah, orang Kristen harus memberikan dampak yang baik, yang memberikan rasa keindahan dalam kehidupan masyarakat. Allah memanggil kita untuk memberi dampak yang positif dimanapun kita berada. Kehadiran setiap orang percaya di dunia ini dimaksudkan untuk menjadi terang bagi lingkungan sekitar. Kita tidak dapat berfungsi sebagai penerang dunia karena memiliki Kristus. Nah, lalu apa arti terang? Terang itu adalah kita sendiri. Terang itu bersumber dari Kristus yang ada di dalam kita. Ya, karena terang kita itu bersumber dari Kristus. Dimanapun kita ditempatkan untuk menjadi pribadi yang membawa terang. Salah satu tindakan praktis kita sebagai wujud menjadi terang itu adalah hidup menjadi teladan. Ya, hidup menjadi teladan, baik dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam pikiran. Ya, karena dalam sikap hidup yang terhormat dan memiliki perkataan yang membangun. Untuk menopangnya, kita harus menumbuh kembangkan hubungan dengan Tuhan. Terus belajar firman Tuhan, terus belajar menjadi pelaku firman Tuhan, dan terus melayani Tuhan. Oke? Baik, untuk latihan soal kita dalam video pembelajaran kita
hari ini yang pertama, tuliskan arti diakon, diaken, melayani, dan pelayanan. Yang kedua, tuliskan 3 contoh cara melayani dengan sederhana. Tadi Mi sudah infokan ya, atau bisa kembali dibaca di bukunya. Yang ketiga, tuliskan cara bersaksi tentang Kristus dengan hal-hal sederhana. Nah, 3 soal ya. Kerjakan di notebook dan setelah dikerjakan kirim ke Miss. Oke? Oke. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan video pembelajaran kita kali ini. Dan God bless you always. Bye-bye.